Perkenalkan, nama saya Syera Gracella dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik History of Management atau sejarah perkembangan ilmu manajemen dari mata kuliah manajemen perusahaan industri. Yang pertama, untuk perkembangan dari ilmu manajemen sendiri terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Early Management, yang mana ini terjadi pada abad 3000 BC sampai 1776, yang mana dalam fase atau masa ini kegiatan manajemen telah terdapat kegiatan manajemen yang mana mencakup planning, organizing, leading, dan juga controlling. Nah, contoh dari penerapannya dapat dilihat dalam pembangunan piramida dan juga Great Wall of China, serta juga selain itu pembangunan kota Venice, yang mana di dalam pembangunannya ini pasti melibatkan atau memerlukan puluhan bahkan juga ratusan ribu orang, yang mana berarti dibutuhkan juga pengaturan atau seseorang yang dapat kita sebut sebagai manajer di dalam ilmu ini yang bertugas untuk menginstruksikan pembagian pekerjaan, memastikan ketersediaan bahan-bahan baku dan lain-lainnya agar proyek atau pekerjaan ini dapat terselesaikan. Manajer di sini juga dapat mengontrol terjadinya jalannya pekerjaan yang telah direncanakan. Pada periode ini terdapat tokoh bernama Adam Smith yang memberikan gagasan atau pendapatnya di dalam sebuah buku diberi judul The Wealth of Nations pada tahun 1776, yang mana Adam Smith sendiri memfokuskan atau menggagas teori division of labor atau job specialization atau juga pembagian pekerjaan, sehingga di sini pekerja yang ada diberikan tugas yang berbeda-beda atau terjadi pembagian pekerjaan. Sehingga dari hal ini, pekerjaan yang ada cenderung lebih sempit atau spesifik dan juga dapat dikatakan berulang. Nah, pada akhir abad ke-18 terjadi juga revolusi industri yang juga telah kita ketahui, di mana terdapat atau teradaptasi tenaga mesin yang mana peranannya dapat menggantikan pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah masa dari classical approach atau pendekatan klasikal, yaitu terjadi pada tahun 1911 sampai dengan 1947, yang mana terbagi menjadi dua. Di sini pertama terdapat scientific management, yang tokohnya yang terkenal di dalam pendekatan ini adalah Frederick Winslow Taylor, yang menggagas prinsip scientific management atau principles of scientific management, yang mana di sini memfokuskan untuk menentukan satu cara terbaik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara saintifik. Di sini juga berfokus pada first line managers yang merupakan salah satu jenis dari manajer yang ada. Kemudian dari Taylor yang merasa tidak puas dengan efisiensi pekerjaan yang dilakukan pekerja, maka ia menerbitkan buku yang berjudul Principles of Scientific Management. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu kemudian juga terdapat tokoh Frank and Lillian Gilbert, yang mana di sini mereka mengambil beberapa pendapat atau setuju dengan beberapa teori dari Frederick Winslow Taylor. Namun di sini mereka memfokuskan kepada eliminasi gerakan tangan yang tidak atau kurang efisien untuk tujuannya optimisasi pekerjaan. Mereka juga menemukan mikrokronometer, yang mana fungsi dari alat ini adalah untuk merekam hand and body motions pekerja. Dari sini mereka membangun teori dan menciptakan teori yang diberi nama Terblix atau metode juga, yang di sini membagi elemen-elemen gerakan ke dalam elemen gerakan dasar, diantaranya search, grasp, hope, dan lain sebagainya. Lalu jenis yang kedua dari classical approach adalah general administrative theory, yang mana dalam bagian ini berfokus pada tindakan yang harus dilakukan manajer serta faktor yang mendukung manajemen yang baik. Di sini tokoh yang berpengaruh atau yang memberikan pandangannya adalah Henry Vail, yang mana beliau mengidentifikasi 5 fungsi manajer secara lebih spesifik, diantaranya adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan juga controlling. Ya, dalam bagian ini beliau berfokus pada aktivitas seluruh manajer, sedikit berbeda dengan Taylor sebelumnya yang hanya berfokus pada first line manager. Di sini beliau berfokus kepada first line, middle, dan juga top manager. Nah, beliau juga terkenal atas prinsip yang dimunculkannya, itu 14 Principles of Management, yang diantaranya adalah yang pertama division of work, kemudian authority, discipline, unity of command,
unity of direction, subordination of individual interests of the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, dan juga esprit de corps. Nah, lalu terdapat juga tokoh lain, yaitu Max Weber. Di sini beliau memberikan gagasannya di awal tahun 1900-an, yang mana beliau merupakan sosialis Jerman yang mempelajari memang berfokus kepada ilmu organisasi. Di sini beliau juga membangun teori authority structures and relations, atau yang biasa kita kenal diberikan nama bureaukrasi, yang mana idealnya teori ini dimiliki oleh sebuah organisasi yang terdiri atas pembagian pekerjaan, profesionalitas karir, penentuan susunan hierarki dari organisasi, kemudian spesifikasi, pengaturan dan regulasi, impersonalitas atau ini pembelakuan kebijakan yang sama untuk seluruh pekerja dan juga elemen di dalam organisasi, dan yang terakhir adalah pekerja dipekerjakan sesuai dengan kualifikasinya, yang mana dalam realitanya Max Weber menyadari juga bahwa teori atau bagian-bagian unsur yang telah disebutkan sebelumnya tidak mungkin atau jarang sekali ditemukan seluruhnya terdapat dalam sebuah organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang sepenuhnya ideal. Nah, selanjutnya pendekatan perilaku atau behavioral approach, yang mana terjadi pada kurun waktu akhir tahun 1700-an sampai 1950, yang mana di sini terbagi menjadi 3 studi, yaitu Early Advocates, Hawthorne Studies, dan juga Organizational Behavior, yang mana dalam pendekatan ini berfokus pada sumber daya manusia serta perilakunya, yang mana menyadari dan juga mengakui bahwa pekerja, yang dalam hal ini berarti adalah manusia, merupakan aset terpenting di dalam sebuah organisasi atau merupakan faktor terpenting di dalam berjalannya suatu organisasi, yang mana berarti harus diatur secara benar. Nah, bidang yang melakukan riset terhadap tindakan atau behavior dari pekerja ini juga terdapat bidangnya, yaitu organizational behavior atau disingkat sebagai OB, yang mana dalam studi ini juga tindakan yang termasuk ke dalam studinya adalah diantara lain saling memotivasi, memimpin, membangun kepercayaan, bekerja dalam tim, menyelesaikan konflik, dan juga masih banyak perlakuan atau tindakan lainnya. Tokoh yang ada di dalam fase pendekatan ini diantaranya adalah Robert Owen, Hugo Münsterberg, Mary Parker Follett, dan juga Chester Bernard. Nah, kemudian selanjutnya adalah quantitative approach atau pendekatan kuantitatif, yang mana di sini menggunakan ilmu matematika dan juga solusi statistik yang juga dapat biasa dikenal sebagai management science, yang mana dari pendekatan ini sebenarnya berkembang dari penerapan yang awalnya digunakan pada Perang Dunia Kedua, yaitu untuk menyelesaikan persoalan militer termasuk juga di dalam bisnis mereka. Nah, seiring dengan perkembangan yang ada, ilmu atau pendekatan ini juga digunakan pada Total Quality Management atau disingkat TQM, yang mana memfokuskan pada studi TQM ini memfokuskan pada perbaikan secara kontinu dan merespon kebutuhan serta ekspektasi pelanggan. Di sini pelanggan dapat diartikan atau mencakup seluruh pihak yang berinteraksi dengan produk ataupun jasa dari perusahaan, baik secara internal ataupun eksternal. Nah, perbaikan ini dilakukan tentunya dengan sesuai dengan indikator dan standar yang juga telah ditentukan oleh masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, di sini untuk total quality management, beberapa fokusnya atau instrumen yang ada di dalam TQM ini, yang pertama adalah berfokus pada pelanggan, kemudian memperhatikan peningkatan atau perbaikan secara kontinu seperti yang juga telah disebutkan sebelumnya, kemudian berfokus pada proses, yaitu prosesnya mencakup perbaikan kualitas produk dan juga jasa yang harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, peningkatan kualitas dalam segala aspek yang perusahaan lakukan. Yang kelima, pengukuran atau menentukan indikator yang akurat, yaitu dalam hal ini untuk fokusnya dalam menyelesaikan masalah dan juga perbaikan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan pekerja, yaitu untuk mencari dan menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, lalu yang terakhir adalah contemporary approach, yang mana untuk kurun waktu terjadinya adalah pada tahun 1960-an sampai sekarang atau saat ini,
yang mana dalam pendekatan ini terdapat atau digunakan dua perspektif atau cara pandang, yaitu systems dan contingency. Yang mana untuk teori sistem atau sistem teori, ini merupakan teori dasar di dalam ilmu fisika, yang mana sistem sendiri dikelompokkan dalam studi ini menjadi dua, yaitu closed dan juga open system. Nah, dalam pendekatan ini dinyatakan atau difokuskan bahwa organisasi harus dilaksanakan dengan sistem yang terbuka atau open system. Sistem terbuka ini terdiri atas input, transformation process, dan juga output, yang mana untuk yang termasuk ke dalam input diantaranya adalah bahan baku, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan juga informasi. Untuk transformation process mencakup aktivitas pekerja, manajemen aktivitasnya, teknologi, dan juga metode operasi. Kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam output dapat berupa barang ataupun jasa, hasil finansial, informasi, atau juga hasil kerja yang dilakukan oleh manusia sebagai pekerja. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau sebelumnya adalah perspektif sudut pandang dari sistem, berikut ini adalah dari sudut pandang contingency approach atau situational approach, dikenal juga, di mana ini merupakan pandangan yang menyatakan bahwa sebuah organisasi akan menghadapi situasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya, yang mana berarti hal ini membuat suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan cara penanganan yang berbeda-beda untuk setiap situasinya. Nah, terdapat beberapa variabel yang populer yang telah dikelompokkan dapat terjadi atau mempengaruhi sebuah situasi. Yang pertama adalah ukuran organisasinya, kemudian yang kedua tugas yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan, yang ketiga adalah ketidakpastian keadaan dari lingkungan, dan yang terakhir adalah perbedaan individual di dalam organisasi tersebut. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang digunakan di dalam presentasi atau pemaparan materi pada kesempatan ini, yaitu e-book Management by Stephen P. Robbins, Mary E. Kotler, dan juga melalui artikel yang diambil dari salah satu sumber internet. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.